Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye lur kabare? Api-api wae kan? Muga-muga dulur-dulurku kabeh tetep keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak lupa tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada sampai detik ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Artinya kita benar-benar merasakan kenikmatan daripada Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan bercerita, mengungkap sebuah cerita, ya. Mengungkap sebuah cerita yang berasal dari guru gelar kita, yaitu Bapak Semono Sastro Hadijoyo. Ini saya juga mendengar cerita dari edaran para kadang, jadi bukan saya tahu sendiri, tapi paling tidak saya bisa memaknai buat laku saya pribadi. Jadi untuk itu bagi para saudara-saudara semuanya, apa yang saya ungkapkan nanti bisa untuk menjadi keseimbangan dalam laku manunggal. Ceritanya begini. Dulu waktu Pak Semono masih berdinas, ya, sebagai angkatan laut, beliaunya pernah mengadakan perjalanan ke Kadangan, ya, waktu Kadangan ke daerah Solo waktu itu, ya, ke Solo bersama ajudannya waktu itu. Dalam perjalanan dari Padepokan, dari Purworejo, ya, ke Solo, itu sang sopir sudah merasakan hal-hal yang aneh. Anehnya gimana? Ketika waktu berangkat, itu mobilnya sudah disiapkan oleh asistennya, ya, oleh ajudannya sudah disiapkan. Jadi mobil sudah dipersiapkan, semuanya sudah dicek, cuma bahan bakar dalam kondisi habis. Nah, si ajudan ini lapor kepada komandannya, "Pak, ini bahan bakarnya mau habis." Nah, jawabnya Pak Semono cukup simpel, cukup singkat, "Wis, ayo berangkat wae." "Ya udah, kita berangkat aja." Itu bilangnya gitu. Ya, si ajudan kan ya merasa ini bingung juga, bahan bakarnya mau habis, tapi si komandannya, ya, yang Pak Semono tadi itu nekat mengajak berangkat. Akhirnya berangkatlah. Ketika sampai di perjalanan, ini dari jarum penunjuk bahan bakar ini, ya, ini sudah menunjukkan warna merah. Artinya kan sudah benar-benar habis. Nah, si ajudan ini, ya, supir pribadinya ini, ajudannya ini khawatir jangan-jangan nanti mogok di jalan karena kehabisan bahan bakar, kan gitu. Dia mau mampir ke pom bensin. Nah, yang Pak Semononya bilang, "Loh, kenapa kok harus mampir ke pom bensin?" "Anu Pak, bahan bakarnya habis." "Ora wis, berangkat aja. Dalam bahasa Jawa, "Wis ora usah, wis budal wae, berangkat wae," gitu. Dengan rasa hati yang penuh dengan kekhawatiran, si ajudan ini mengendalikan mobilnya terus. Jadi mobil ini dikendalikan terus dengan pikiran yang was-was. Pak Semononya bilang, "Udah, nggak usah dipikir, jalan saja." "Loh Pak, ini bensin bahan bakarnya mau habis kok nggak dipikir toh Pak? Nanti kalau kehabisan di jalan gimana?" Wis ora, bilangnya gitu.
Akhirnya mobil berjalan terus tanpa disengaja, tanpa diketahui. Mobil ini enggak rasa, istilahnya itu bahan bakarnya habis, tapi tetap jalan. Mobilnya tetap jalan. Kemudian roda bannya itu meletus. Kemudian Pak Semononya bilang, loh kenapa lagi? Anu Pak, bannya meletus, kita harus cari tempel ban atau saya ganti dulu ini. Wes ora usah diganti. Loh Pak, gimana sih nggak usah diganti? Wes berangkat aja gitu. Bilangnya gitu. Ini dari cerita, cuma ini nanti kita ambil kesimpulannya gitu aja. Jadi mobil dalam keadaan rodanya ini banyak gembos ya, banyak ini kempis, jalan terus. Kemudian Pak Semono bilang, lah enak ini toh, kayak numpak kapal laut yang kena ombak gede. Ya gimana lah kalau kita merasakan misalnya berkendara motor atau mobil keadaan bannya meletus atau gembos gimana, kan bisa kita rasakan sendiri kan, ya kayak itu tadi. Lama sudah lupa dengan yang namanya bahan bakar itu. Si sopirnya itu mobil nggak berhenti, nggak pernah isi BBM, ternyata jalan terus sampai mobil ini yang banyak gembos ini nggak terasa. Yang awalnya itu apa ya, dibilang montang-manting, nggak enak lah, kayak kapal kena ombak besar gitu. Kemudian tiba-tiba ini jalannya ini mulus, terasa enak gitu, lancar gitu. Lah si supir tanya, Pak enak Pak Yan? Oh enak toh, kayak numpak kapal. Benda maksudnya ini mobilnya itu banyak loh Pak. Kenapa bannya? Kenapa banyak? Nggak gembos lagi? Ya dilihat aja gembos apa enggak. Wes ora sama mandek dirasakne kan padha wae. Udah nggak usah berhenti ngecek bannya, dirasakan aja kan sama saja. Kita jalan terus, ya gitu. Ini kejadian yang kedua. Kemudian kejadian yang terakhir, yang ketiga kalinya, benar-benar membuat jengkel oleh si supir itu. Dari supirnya itu benar-benar jengkel ajudannya itu. Nggak tahu ya, mungkin ajudannya sampai sekarang masih ada atau enggak, saya sendiri nggak tahu. Ya mudah-mudahan kalau masih ada, masih seger waras, betul enggaknya cerita ini beliaunya yang tahu kan gitu. Nanti bisa apa klarifikasi atau gimana, mungkin ada kesalahan atau kekeliruan dalam saya menyampaikan ini gitu. Sampai pada akhirnya hampir sampai di tempat tujuan, waktu itu katanya ke Solo, ini fan belnya itu putus. Nah ini kan sudah fatal, ini fan bel putus ini kan sudah fatal. Yang jelas mesin nggak bisa, roda nggak bisa berjalan karena ada keterkaitan itu, dinamonya itu putus fan belnya ini. Si sopir itu tadi turun, sebentar Pak saya cek dulu, kayaknya ada yang nggak beres di mesinnya. Pak Semononya turun. Nah si supir ini nutupnya pintu itu agak emosi ya, dikeraskan nutupnya itu, jebret gitu. Pak Semono sudah nggak respon, biasa aja. Begitu mesinnya mobilnya dibuka, mesinnya kelihatan, Pak fan belnya putus. Oh fan belnya pedot itu. Iya Pak, gimana ini? Nggak banyak omong ya, nggak banyak bicara. Pak Semono tolak-tolak mencari sesuatu. Kebetulan yang didapatkan adalah, saudara tahu pohonnya padi. Kalau dalam bahasa Jawa itu damene padi. Ya, damene padi. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Ya pohonnya padi itulah. Itu diambil, dirangkai sedemikian rupa, dijadikan fan bel. Si supirnya bingung, Pak mana bisa Pak? Wis toh, iso gitu. Akhirnya itu dipasang, di starter, ternyata bisa. Heran ya, itu pohonnya padi. Kalau orang Jawa bilang itu damene padi, ternyata bisa digunakan buat fan bel. Itu yang menggunakan guru gelar kita, Pak Semono.
Itu sampai pada akhirnya perjalanan sampai di tempat tujuan dengan keadaan selamat. Nah, kalau kita tarik kesimpulan dalam hal ini kan sebuah riwayat ya. Kalau kita tarik kesimpulan, manusia siapa saja itu, kalau berpegang pada pikiran, ya pada pikiran, nggak mampu. Mulai awal bensin habis. Ini si supir terpikirkan, jangan-jangan nanti nggak nyampe tujuan, jangan-jangan mogok di jalan, di tengah-tengah jalan, jauh dari pom bensin atau gimana. Tetapi dengan keteguhan hati, dengan keyakinan atau keimanan penuh, artinya benar-benar itu semua adalah sudah kehendak Tuhan, ya kehendak Romo, nggak ada yang nggak mungkin, gitu. Dengan keyakinan, dengan keimanan Pak Semono waktu itu, akhirnya jalan terus sampai si sopir ini lali dengan apa yang ia pikirkan, ya lupa dengan apa yang ia pikirkan itu lupa, gitu. Sampai nggak terpikirkan oleh yang namanya BBM, ya. Kemudian sama Romonya digoncang lagi. Artinya apa? Benar-benar dimanunggalkan ke rasa bahwa semua itu adalah Romo, semua itu adalah kehendak Romo, semua itu adalah kehendak Tuhan. Hidup itu sendiri, kita hanya sekedar menyaksikan dan merasakan, kan gitu. Sampai pada banyak meletus, ya kan? Ban meletus tapi tetap jalan terus, jalan terus. Artinya apa? Sudah gak menghiraukan. Jadi dalam laku ini, kalau kita bisa merasakan yang sebenarnya, apapun yang ada di dunia ini kan gelaran. Artinya itu kenyataan. Jadi kalau kita benar-benar manunggal yang sesungguhnya, benar-benar manunggal dengan rasa, benar-benar manunggal dengan hidup, nggak ada yang tidak mungkin terjadi. Dan yang jelas Romo itu tidak pernah menyengsarakan putronya. Romo tidak pernah istilahnya itu tetap ngayomi putranya lah. Romo itu tetap ngayomi putro. Romo tidak pernah menyakiti putro atau membingungkan putro, itu nggak pernah. Kalau menurut saya itu nggak pernah seperti itu. Apapun yang terjadi, misalnya kalau dalam laku ini secara gelar sekarang ya, kita mengalami goncangan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apapun, kalau kita benar-benar manunggal dengan Romo, benar merasakan keistimewaan Romo, Romo yang akan memenuhi. Itu pasti. Karena apa? Cerita yang saya dengar itu sesuai dengan apa yang saya alami. Ya kayaknya aja, memang bingung kita. Bingung. Beras tidak ada, minum tidak ada, pokoknya kebutuhan sembako itu sudah nggak ada, kan bingung. Artinya seperti bahan bakar itu tadi, bingung bagaimana kita bisa jalan. Raga ini kan butuh makanan untuk asumsi makanan, ya kan, untuk kekuatan tubuh. Nah, Romo Semono kan pernah bilang, rogo ya kudu diragati kan gitu. Makanya bekerja itu penting, karena itu obat pola hidup. Kalau kita sebagai putra nggak bekerja, istilahnya mengandalkan Romo. Nah, Romo itu kan nggak langsung memberi secara nyata. Misalnya kita ngunci, tiba-tiba ada uang segebok di depan kita, kan ya nggak mungkin juga. Harus melalui proses perjalanan, harus melalui obat pola itu, ya bekerja itu. Nah, di situ kesimpulannya kan di situ. Sampai banyak meletus, Romo nyantai aja. Enak kan jalan seperti ini, kayak kita naik kapal ketika kena ombak bergelombang gini, naik turun gitu. Tapi sing supir ini antara paham nggak paham kan pribadinya beliaunya. Yang jelas pada kenyataannya sampai benar-benar roda ini mulus berjalan dengan enak gitu. Enak, artinya kan seperti itu juga ketika kita menghadapi goncangan keluarga bermacam-macam, dari mulai misalnya dari segi ekonomi, bisa dari apa saja lah pokoknya. Kalau kita benar-benar manunggal, semua ini adalah hidup, semua ini adalah kuasa hidup, nanti hidup itu sendiri yang akan mengatasi, hidup itu sendiri yang akan memberi kemudahan-kemudahan, dan itu pasti ya. Sampai pada akhirnya panbelnya putus, diganti dengan yang namanya damen itu tadi. Kok bisa?
secara nalar, secara logika ya tidak mungkin lah. Van Bell itu kan kuat, bahannya kan juga kuat itu, bahannya itu sampai putus. Artinya apa? Kita jangan sampai putus antara hubungan kita dengan hidup, itu jangan sampai putus. Kita harus benar-benar ingat sama Romo gitu. Jadi Romo ini benar-benar mengku, dalam arti mengku itu ngayomi putronya gitu, artinya kan begitu. Jangan sampai putus. Kalau sampai putus ya seperti itu tadi, antara kita Putro dengan Romo sampai putus hubungan seperti Van Bell itu tadi, antara mesin itu ya, dinamo dengan silindernya saya putus, kan nggak bisa berhubungan, mana bisa jalan. Seperti halnya kita sebagai Putro, kalau sampai putus, kuncinya istilahnya itu nggak bisa merasakan betul-betul apapun yang terjadi ini, karena tak lepas daripada Romo ya, nggak bisa jalan juga. Artinya nggak bisa jalan itu apa? Kita kebingungan sendiri, itu keadaan apapun. Kalau kita nggak manunggal, kita kebingungan sendiri. Artinya apa? Romo membiarkan wis mlaku jalan. Nah, Romo itu maunya bareng, beriringan, seiring. Romo itu maunya begitu. Jadi apapun yang terjadi, istilahnya kita sebagai putronya, kalau ada apa-apa, Romo nanti nyangking, bahasanya itu nyangking. Jangan sampai putronya ini terjerembab atau mengalami kesusahan-kesusahan. Kesusahan sih ada, memang itu logika, itu alami, itu manusia gitu. Tapi paling tidak kalau kita ingat, bisa benar-benar oh iya bener gini, apapun yang terjadi di dunia ini ya, kita sebagai putra sadar betul bener ini mau, bisa ada yang salah mau, bener ini ya. Dengan kata membenarkan Romo, sebetulnya kan aduh, Romo itu enak kok, pasrah sama putronya. Romo itu, kita sebagai putra gak usah pasrah sama Romo. Romo sudah pasrah sama putra itu. Wes, kowe berbuat apa sakarepmu, kamu melakukan apa saja itu terserah. Nanti apa yang terjadi kamu sendiri yang merasakan, kan begitu. Romo cuma melihat itu. Jangan kok kita berbuat seenaknya, begitu ada masalah nggak bisa mencapai penyelesaian, matul ke Romo, di masalahnya berat mau, gak bisa ngatasi aku mau. Romo ini kan cuma bilang, siapa sih ngongkon gitu. Lamang bareng aku lah enak, pakai dalan sing api, dalan sing lurus kan gitu. Sampai pada akhirnya itu tadi, Van Bell artinya damai. Damai itu kan sampah kalau menurut saya. Damai itu kan sampah, masih bisa dipakai. Artinya apa? Kita sebagai putro ya harus bisa membaur, menyatu. Artinya urip anguripi itu tadi ya, urip anguripi, ada kata-kata urip, urap, urup. Semua itu berkesinambungan. Jangan mentang-mentang kita ini sebagai putra Romo, laku kunci manunggal, kemudian cuek dengan yang lakunya agama, menyalahkan yang lakunya agama, menyalahkan yang lakunya ajaran-ajaran lain. Semua ajaran itu dari Tuhan, saudara. Nggak ada dari siapa-siapa. Manusia ini nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Apapun yang ajaran itu dari Tuhan itu sendiri. Bukan dari manusianya, dari Tuhan. Melalui manusia-manusia yang benar-benar lakunya itu mumpuni, benar-benar lakunya itu gembleng gitu loh. Jadi seperti itu tadi, diibaratkan damai sampah. Bisa kita ini narik kesimpulan, misalnya bergaul dengan orang yang lakunya syariat atau rekod, hakikat, marifat, bisa. Paling tidak kita bisa sharing. Karena apa? Di situ yang melakukan ajaran-ajaran agama, yang melakukan ajaran-ajaran syariat sampai marifat itu, dia kan juga diduduki hidup. Jangan lihat orangnya, jangan lihat ajaran, lihat hidupnya aja. Rasakan hidupnya. Karena hidup itu nggak pernah membedakan, apapun bisa jadi kan gitu. Nah mestinya kalau secara logika, Van Bell kan harus diganti dengan Van Bell yang produksi pabrik. Seperti kita, Putra Romo harus bergaul dengan Putra Romo, kan gitu. Itu kalau menurut saya nggak pas.
katakanlah nggak sesuai lah, karena hidup ini menyeluruh, hidup tidak pernah membedakan apapun itu, biar itu laku agama, baik itu laku kasekten, laku apa, nanti hidup itu sendiri yang akan mengaturnya, jangan sampai ada perpecahan. Masih banyak loh sebetulnya yang ingin saya sampaikan, tetapi ya berhubung karena keadaan saya juga ada aktivitas lain, jadi sedikit-sedikit besok atau kapan saya ungkap lagi. Misalnya karena sanepan-sanepan tuh ya, sandi-sandi alam itu, terus hubungan antara Jawa dengan Arab, antara laku kunci dengan laku agama Islam itu ada, nanti ada itu maknanya, itu ada. Kenapa kok laku kunci Wahyu Poncogoib ini 5, kemudian wahyunya Isra Mi'raj itu juga 5, itu nanti ada hubungannya semua, nanti saya ungkapkan nanti ya. Jadi buat saudara-saudaraku, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kita sebagai manusia biasa tanpa ada upaya, semua adalah kehendak Tuhan. Tak luput, saya juga minta maaf. Banyak lagi loh, nggak usah khawatir, banyak lagi. Kita belajar terus, kita belajar terus. Itu ada lagi nanti cerita-cerita tentang perjalanan putra yang akan membunuh Pak Semono dulu. Ini ada cerita ini. Jadi Pak Semono dulu waktu di Surabaya itu mau dibunuh oleh preman. Oke lur, cukup sampai di sini dulu. Apabila ada salah kata saya mohon. Saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.